urutan pick di awal dan akhirnya di ban. Suyo plus 1. Harus diamanin dulu Suyo-nya. Nah itu tuh pertanyaannya, Haritnya masih mau diambil di secure di awal kah? Atau justru mereka punya priority-nya bergeser? Tapi ternyata tetap ya Harit akan tetap menjadi pilihan pertama dari Aurora. Dan sekarang buat Todak, mid lane sebenarnya udah mulai tipis. Jadi kalau misalnya mereka mau ambil sekarang sebelum masuk ke fase ban selanjutnya, itu akan sangat menguntungkan juga buat mereka, disertai dengan jungler pasti ya. Oh tapi tidak mid lane. Abusa assassin juga yang fighter tank lumayan sering diambil juga ya. Jujur dari Suyo dia bisa dodge shadow kill sih dengan skill pertamanya. Dari dash-nya sempat invulnerable juga dalam 0, berapa detik gitu kan. Itu bikin shadow kill jadi copot. Povius, nah ini nih kombinasi Matildanya bukan sama si jungle tapi sama si XP. Matilda Povius juga menjadi opsi yang bagus banget. Edit, wow, nutupin crowd control yang dibutuhkan. Masih bisa di roamer ataupun di XP. Fleksibel buat editnya sendiri. Dia bisa kasih damage juga. Thank you banget. Dan itu bakal jadi pilihan yang tepat ketika menghadapi ya tipikal hero seperti Hayabusa, seperti Povius yang tipikalnya dive in ya, maksa gitu, maksa team fight bisa terjadi. Dan sekarang kembali lagi ke arah banning phase. Aurora, mereka harus mulai mengeliminasi berarti mid lane dan juga god lane, 2 damage dealer yang bakal mengancam mereka. Entah itu mereka pengen cari yang mungkin dengan high mobility sih harusnya buat Todak, karena ini ancamannya lumayan banyak ya. Ada Iritel, ada Iritel lagi, ada Idit, ada Harit juga. Jadi Iritel mungkin bisa menjadi salah satu pilihan yang harus diwaspadai. Oke, gold lane ya. Kalau bukan Iritel, adu asuransi late game juga bisa sih, kayak Cloud gitu misalkan. Lumayan safe kok. Maksudnya ada, ya mereka paksa farming dari Todaknya. Dia paksa D-nya ini farming terus-terusan, atau tiba-tiba Moskov dari D-nya. Moskov masih boleh sih buat Moskov juga sebenarnya. Real tutup ya, efek sisi yang besar banget juga buat ngestop pergerakan banyak lah ini. Mobilitas semua soalnya, dash semua bahkan dari Todak. Edit udah tutup sih sebenarnya sama Edit sisinya. Tapi kalau misalkan memang mau di ban lagi, kayak mungkin pick off kali cow-cow gitu. Karena belum ada mid-in, bisa jadi mid-nya typical burst damage di awalnya. Dan untuk Aurora, masih karena gold lane kah? Abisin biar Haritnya menang match up. Kalau karena gold lane, ya tadi ya opsi yang udah dikasih tahu sama Lim juga. Ada Cloud nih, sama Moskov. Atau kalau mau tambahin lagi ya ke arah Iritel. Cuman ngelihat komposisi seperti ini, ternyata mereka pengen lebih memprioritaskan ke arah Valentina sebagai sosok mid laner. Apakah akan ada ulti besar nih bakal dibawain? Faramis? Iya. Yang bahaya banget emang kalau ketemu Valentina. Bisa jadi dia ngambil Faramis, XP-nya itu edit, roamernya main pick off. Atau kalau misalkan mau editnya yang di roamer, XP-nya dia bisa ngambil badan lagi kan. Macam Glue mungkin, Lukas. Opsi yang lumayan bagus untuk match up ke arah Povius. Kebaca cowoknya ya. Tiban. Oke, pick keempat nih. Kayaknya mid laner dulu boleh sih. Biar iya dia pilih duluan gitu mau ke arah mana midnya. Kalau mid utility sih, aku bakal pilihnya ya buat Aurora. Karena secara damage ini masih bisa di mengandalkan Harit banget. Ada Suyo juga. Dan kalau Cecilian tuh apa? Utility atau damage? Karena dua-duanya dia scaling hitungannya. Ya intinya dia bisa ngasih damage, tapi late game kan, maksudnya dia seenggaknya dia kumpulin stack dulu lah, stack. Dan itemnya mereka ada 2 asuransi berarti Harit dan juga Cecilian. Second claw-nya dia tuh kayak ganggu banget juga gitu. Kalau Cecilian untuk lagi mode defense apalagi kan, dia nggak kelihatan tiba-tiba ada capitan sang claw. Cuma menurutku bisa diantisipasi dari early game, Hayanya harus lebih agresif. Nah, jadi ada opsi loh, maksudnya untuk Todak juga nih, untuk nggak kasih waktu yang dibutuhkan oleh entah itu dari Harit, entah itu dari Cecilian, dan dua-duanya source typical magic. Makanya nggak boleh pakai asuransi di gold, dan dia harus pakai yang lebih kasar. Walaupun Iritel ya terbilang lumayan asuransi, tapi seenggaknya lebih cepet lah ya daripada kayak Cloud dan sebagainya. Cooper Lee sih ini pemilihan hero dari Todak juga dengan Vexana untuk rotasi yang lebih unggul juga. Dan sekarang dari Aurora, pilihan terakhir mereka akan langsung menuju ke arah Khalid di arah Rom seharusnya. Dan
Ini gameplay yang sama nabrak sih sebenarnya kalau menurutku buat Aurora, karena ya mereka bawa Harit, mereka bawa Khalid, Millie tipikalnya yang bakal nempel dengan pemain dari tim Todak. Dan ini harusnya Khalid Romer ya. Yep. Ya banyak sih yang waktu itu juga sempat dilakukan ketika ada match up dari MPL Indo kita season kemarin, ketika ada Matilda di match upin dengan Khalid. Ya karena Khalid juga punya damage di awal. Kalau ngomongin sustain, Khalid juga sustain. Quicksand Guard itu jadi jawaban banget untuk pokingan damage Soul Bloom Matilda. Tapi ya kita akan lihat lah nanti sekuat apa Todak dengan Matildanya. Kalau ngelihat dari Aurora kan di game pertama itu bisa tercounter karena Chusin, karena Hylos, karena Gatot Kaca. Yep. Matilda jadi berat banget lah untuk ngapa-ngapain. Tapi kali ini kan nggak ada Chusin nih, nggak ada Chusin, nggak ada Gatot Kaca juga. Mungkin bisa lebih bebas. Oke, so let's ini dia untuk game yang kedua dengan 1 poin yang sudah ada di tangan dari tim Todak. Apakah akan ada perebutan poin atau 2-0? Akan kembali lagi terjadi seleksi Todak versus Aurora. Kalau di game yang harusnya lumayan galak ya dari Aurora, berbeda dengan sebelumnya. Mungkin dari Aurora akan bilang, rasakanlah apa yang saya rasakan di game sebelumnya. Udah ditemenin Retribution, mau nggak mau harus di commit juga. Tapi Rene J, bakal jadi first blood sepertinya, namun Flicker mau gak mau harus digunakan juga. Walaupun Hazelnut ini mulai mengejar dan gak bisa terlalu jauh, Rene J masih bisa selamat. Ya tapi lumayan lah ya, Flicker ditukarkan dengan spell Retributions yang emang bakal keluar juga sih dari sosok Zayatnya. Dan sekarang ngeliat di bagian bottom lane, Doming Kite ini masih bisa memberikan pressure juga yang lumayan mengerikan buat Di. Tapi dia nggak masukkan apa-apa karena kita ngeliat hal yang sama di game sebelumnya. Tapi dia bisa keluar dari pressure tersebut dengan mencari pertukaran di arah yang lain. Jadi memang belum bisa dibaca apapun buat early game kita. Tapi yang jelas Aurora ini akan main galak banget. Harusnya ya, di power spike ya, harusnya di power spike ya. Emblem Assassin, bahkan Master Assassin, damage yang dicari dan Trill bukan fatal. Dan baru saja kita bahas soal gue baru pengen bilang nggak ada tenacity nih, nggak ada yang bisa untuk bertahan dari ya gempuran dari Aurora, langsung tumbang bahkan digaras dari karungnya. Oke, dan kita bakal melihat nih dengan patingan gold yang sudah mulai digerus habis oleh pemain dari Aurora. Wow, keunggulan yang luar biasa banget dan dia akan ikut tumbang dengan adanya 3 pemain yang seharusnya udah jadi informasi, tapi itu sayang banget sih. Full plating dong. Wow, Domeng dia bisa dapetin power spike dengan lebih cepat. Dan jangan lupa juga nih 2 kali tumbang untuk ini membuat waktu yang dibeli harus lebih lama lagi. Sementara Turtle yang sudah di setup juga oleh teman-teman dari Todak mungkin bisa di-invade. Oke, ini dia gangguan yang udah mulai diberikan juga oleh seorang Rene Jai. Demon Kite mulai mendekat, tapi seperti Turtle akan menjadi milik dari Todak karena space yang diciptakan oleh seorang Momo lumayan mengganggu. Tapi masalahnya masih ada gangguan yang bisa diberikan juga. Killing spree dari seorang Rene Jai terjadi. Sangat-sangat terlihat tadi gak bisa masuk lagi Demon Kite. Dia merasakan hal yang sama dari game yang pertama. Dia gak bisa tabrak di bagian depan, tapi Rene J mau dikejar. Quad Shadow nempel, bakal Regis Storm defensif kah bakal coba digunakan. Quicksand Guard-nya gak ada. Dan akhirnya terjadi point kill dan shutdown loh. Ini lumayan banget. Ya, nice try buat Rene Jai karena tadi 3 point kill loh yang udah ada di tangan. Tapi udah akhirnya dia harus tumbang. Buying time lumayan lama, tapi mungkin tadi gangguan dari Hazelnut-nya juga sih. Itu jadi satu bantuan buat bisa ngedapetin sosok Rene Jai-nya. Dan sekarang kita bakal kembali lagi melihat apa gebrakan selanjutnya dari Aurora, karena dengan main offensive mereka di bagian bottom lane, mereka bisa invade lagi nih, entah itu ke arah creep kecilnya, entah itu untuk ngedapetin eliminasi, atau ya balik lagi habiskan dia lagi mumpung dia dalam kondisi yang under. Langsung sakit banget dan Regis Storm langsung menerkam posisi dari Dimasi. Ada sprint, masih bisa membeli waktu dan Dimasi selamat, bahkan Rene J menjadi korban. Oke, ternyata itu opsi yang salah ya yang diberikan, yang dilakukan juga oleh teman-teman dari Aurora karena mereka gak berhasil mendapatkan apapun. Hanya saja mereka tetap bisa ngebuat dinya kena pressure sih, tetap pulang lagi, recall lagi, dan mungkin sekarang bakal ada satu shadow kill lagi. Doming Kite yang harus menerima akibat dari penindasan di bagian bottom lane. Oke, itu semua yang dilakukan tadi untuk nge-pressure Karadi misalkan tidak berguna lagi nih. Dengan pertukarannya Domengnya juga tumbang. Dan ya masih dipegang Aurora untuk goldnya. Harusnya masih bisa untuk membeli waktu lagi. Rene J apapun yang terjadi dia tetap coba tempelin ke arah Zayat loh. Ya kita sekarang bakal melihat kembali lagi ya buat Rene Jai-nya sendiri.
Karena dengan 2 kali ke pick off, dia juga nggak boleh terlalu free kayak di awal ya, terlalu barbar juga, terlalu menyerahkan dirinya. Sekarang dia harus mulai memperhitungkan apakah bakal jadi sepadan ketika Renejanya berhasil di takedown. Dan sekarang juga ini ya, perebutannya mahal banget nih untuk objektif Turtle. Dan lihat bagaimana berapa flicker, bahkan 2 flicker udah mulai dibuka lagi oleh para pemain dari tim Todak. Tapi mereka bisa nge-secure ke arah Turtle-nya. Itu dia. Bahkan Suyo picknya ini menjadi hal yang negatif berarti. Gak dapetin objektif, maksudnya Suyo yang dimana rata-rata itu akan ngincer objektif kan. Turtle, kalau Seven Retribution buat wasitnya enak banget. Dan Hayabusa yang biasanya nge-mirror, sekarang terbalik. 2 Turtle untuk Todak. Awalnya bagus banget. Iya sih. Terlihat cukup mulus ya hingga saat ini. Dan sekarang Kill kembali lagi memakan korban Renejay untuk 3 kalinya. Oh, bukan hal yang baik, Lim. Gue berpikir kayak ini bertolak belakang banget dengan konsep yang diinginkan Aurora. Iya. Gue gak tahu apa yang terjadi, tapi yang pasti mereka bermain kayak satu-satu gitu kan. Itu bakal bahaya juga. Dan iya, 1 hit lagi. Itu dia Shadow Kill yang gue bilang sempat bisa di dodge. Tapi ketika selesai dari dodge masih ada Quad Shadow yang nempel juga. Bahkan di yang under pressure tadinya sekarang sudah mulai galak balik. Ya, kabar baiknya dari Aurora masih ada Cecilian untuk late game insurance mereka. Iya sih, cuma ini solid banget loh team fight yang dibuka oleh Todak. Lihat, sekali lagi tertangkap sepertinya dari seorang Renejay akan menjadi bahaya yang besar. Untungnya tadi masih ada beberapa source skills dan bahkan sebenarnya Flicker juga masih ready kalau misalnya tadi udah kepepet banget ya. 1 alter turret udah bisa disekin oleh Todak. Meskipun secara turret emang Aurora masih dapat keunggulan, secara gold Aurora masih dapat keunggulan. Cuma aku agak khawatir dengan team fight ini loh, yang dibuka tiba-tiba yang ngebuat Aurora malah kehilangan satu persatu. Tapi kalau ngomongin yang tumbang dari tadi baru ya terus sih yang tumbang 3 kali aman. Renejay semua ya. Iya, domengnya jadi nggak digeng. Sebenarnya ada keuntungan juga nih Renejay-nya tumbang. Ya kan ngebeli waktu lah bisa dibilang. Apalagi kalau ngomongin objektif tadi Turtle juga gara-gara ya Renejay ngebuka jadi ke delay walaupun tetap nggak bisa pegang Turtle ya. Iya. Oke, sekarang kita bakal lihat lagi kartu pertemuan di sekitar area river karena Renejay kembali lagi masuk. Momo sendiri di bagian belakang bakal coba untuk mengincar langsung ke arah Demon Kite, memberikan waktu tambahan lagi, tapi masalahnya ditukarkan dengan sosok God Laner D yang udah gak ada lagi di area line up. Dan lihat bagaimana dasar Domengnya dipaksa lagi. Domeng harus berhasil terpick up, tapi Shadow Kill juga gagal untuk memakan korban. Hanya saja Zahiat yang justru harus menjadi korbannya. Belum berhenti karena double kill kembali lagi bisa diamankan. Momo mengejar satu pemain lagi kah Renejay yang kali ini bisa selamat dari pengejaran. Jemputan tadi dari Guiding Wind yang begitu baik membuat beli waktu yang dilakukan berhasil. Tapi jujur ini gold selalu dipegang Aurora loh. Apalagi tadi gue ngeliat Domeng yang tiba-tiba datang dari belakang dengan kondisi nggak punya zaman force. Agak sedikit membingungkan apa yang dimaksud oleh Domeng, tapi akhirnya ngebuang spell juga, akhirnya tumbang juga. Walaupun tadi ya bagus banget sih ketika dia udah jadi, dia bisa langsung targeting ke arahnya. Dan aku ngeliat gameplay yang bagus dari Momo juga sih sebenarnya. Bagaimana cara dia untuk targetnya ini benar-benar langsung ke arah jungler, karena objektifnya tadi sebenarnya ke arah Turtle ya. Sekarang bakal terjadi lagi kah kali ini permainan zone out yang dilakukan oleh seorang Momo, karena sekarang Zaimnya berhasil memulangkan Renejay dengan cukup tingkat. Tapi Momo berbeda nasibnya sekarang. 2 pemain justru dari tim Todak yang harus ke-take down termasuk Hazelnut. Ini tuh dia karena bukan Radiance ya. Dari spellnya Momo bukan Revitalize juga, jadi dia nggak bakal terlalu kuat untuk nahan badan di bagian depan. Berani banget Domeng. Dia coba ngebuka tadi ke arah partolnya, midnya bisa dihancurkan juga. Jadi satu keunggulan, tiba-tiba Aurora membalikkan semua pressure yang sudah dibangun oleh Todak. 3000 gold dan Turtle ketiga ini membuat akhirnya experience-nya mulai ngejar. Ya ini cukup ofensif lagi ya dari Aurora, bisa kembali lagi ke track mereka seperti di awal, main agresif. Mereka bisa mulai yang starting fight-nya, apalagi Yue juga udah bebas banget dengan Cecilian ya. Entah berapa stacknya, tapi yang jelas tanpa adanya pick off ini ngebuat dia punya banyak waktu untuk ngumpulin stackingnya yang harusnya udah cukup tinggi juga. Di sisi lain, Renejay oke lah 4 kali ke pick off, tapi sepertinya pertukarannya udah mulai worth it nih. Karena tadi sempat menukar dengan 2, termasuk Momo Sempoy juga, dan juga termasuk D yang menjadi korbannya. Yang gue bilang tadi, ya dia memang kelihatannya tumbang lagi, tapi itu yang ngebeli waktu. Itu yang ngasih space untuk Demon Kite, untuk Domeng Kite bener-bener bisa farming juga.
Tapi masalahnya Farland sekarang harus khawatir dengan Farland ini juga harus lebih dipikirkan lagi untuk Aurora. Jangan sampai tiba-tiba kejadian speed push terjadi kembali. Karena ini mirip-mirip ya dengan Zahyet, Hayabusa yang harusnya secara mobilitas juga bakal lebih tinggi, udah ngedorong dari bagian bottom lane-nya untuk ngedapetin ke arah inner turret, tapi seharusnya masih bisa dijaga dengan aman. Penjagaan dari Demon Knight juga cukup ketat kali ini. Dia belum ke pick off sama sekali. Secara mobilitas juga bisa diseimbangkan. Dan belum ada objektif Lord sih. Jadi nggak bisa terlalu jauh juga sepertinya buat Aurora, kecuali ada mistake. Dan sekarang ternyata mistake-nya terjadi di antara Renegade. Kita flickernya udah gak ada lagi. Dan escape sebenarnya nggak bisa dilakukan. Tapi itu hal yang sama dengan seorang dia yang harus terculik juga onward. Yang on point seperti yang dilakukan oleh seorang Edward. Dan sekarang Shadow Kill sudah terbuka. Zahyet gak punya apa-apa lagi untuk bisa mempertahankan dirinya. Dan hilang sudah dua pemain termasuk dari seorang Dominguez yang ternyata bakal menjadi pertukarannya. Itu dia guiding win yang on point dari Hazelnut menjadi penutup team fight. Ketika dia tumbang, gue rasa team fightnya wah udah Aurora menang team fight nih. Ternyata nggak, mereka bisa membalikkan keadaan dengan pertukarannya parah. Momo membeli waktu di bagian depan walaupun Zayetnya tumbang, tapi fine, nggak ada masalah. Sekarang Lord langsung di setup Aurora. Mereka nggak kasih kendor sama sekali. Melihat belum adanya Zayet, Lordnya langsung dibuka juga. Renegade yang akan membeli waktu di bagian depan, dan Retribution masih aman. Demon Knight yang bisa mendapatkan Lordnya, namun 3 orang terkena Eternal Guard. Langsung 2 poin kill instan menuju ke 3 poin kill. Yue pun hilang. Balasan yang sangat manis, dan Doming gak boleh overcommit. Itu Eternal Guard yang mematikan banget sih. Tapi sekarang satu ball flicker bahkan sampai dibuka oleh seorang Zaim demi bisa nge-zone out, demi bisa ngedapetin auto turret di area mid lane atau bahkan inner turret. Ini juga akan langsung menjadi milik dari tim Todak dengan satu momen saja. Oke. Sementara Demon Knight langsung merasakan apa yang tadi dia rasakan. Mulai dimasukin lagi jungle-nya. Tapi kondisinya pas, tahu timing Lordnya dari gempurannya Todak tadi pas banget, belum spawn. Jadi sekarang berspawn dan lengkap nih. Aurora juga bisa follow. Karena dia bisa ngikutin dari Lordnya, entah mau ditahan, di slow push kah, atau mereka mau barengin Lordnya. Banyak banget opsinya sekarang. Iya ya. Dan kita bakal lihat sih secara defensif ini Todak akan seperti apa menghadapi Lord yang ya meskipun belum terlalu powerful tapi bisa banget ngebuat inner turret mungkin di bagian bottom lane, atau bahkan passive turret bisa saja dipecahkan. Mengingat gue bakal punya power untuk sisi yang besar. Ditambah lagi mereka juga punya Renegade yang meskipun akan tumbang tapi ini bisa nge-buying time cukup lama. Itu dia inner turret bisa disegel. Ya, beli waktu, belum lagi dia langsung targeting kan Raging Sandstorm ke arah depan, buang spell. Itu yang bagus banget juga. Hati-hati, itu lumayan keras sih itu dari turretnya. Harus dibadanin dengan Edward mungkin baru bisa dipaksa sama Domeng. Inner turret harusnya hilang semua sih. Karena yang di mid juga udah kelihatan mulai di-push. Dan yes, inner turret di area mid lane juga kembali hilang. Quad Shadow beli waktu lagi di bagian depan. Tipis-tipis dulu ya buat Quad Shadow-nya, ngasih tahu aja sih ada pressure kok, masih bisa kok dari tim Todak. Tapi dari Aurora melihat power mereka ya kayak gini secara team fight, ini kayak bakal agak berat apalagi kalau misalnya Ether bisa dapetin momentum, jangan berbalik karena sekarang ternyata Eternal Guard yang justru ngebuka momentumnya terlebih dahulu. Demon Knight di bagian terdepan akan menahan diri karena lihat dari hasil mati ini udah mulai habis dari segi HP-nya. Dan dia berarti nggak bisa nge-save teman-temannya, dia itu yang ngebuat Todak nggak mau maksa lebih dalam. Ya, selama nggak ada yang buang spell berarti ya udah aman. Kalau misalkan tiba-tiba ada yang buang spell, di next objektif yaitu Lord, itu bakal bahaya. Karena Jay mereka masih mau coba untuk open vision lagi. Buffnya akan coba untuk ditabrak walaupun visionnya udah mulai terbuka, tapi nggak bakal mudah juga. Siapapun yang mukul buff ini bakal susah banget. Ya, kita bakal melihat dari area pukul buffnya karena target sebenarnya adalah mendapatkan eliminasi dari Renegade. Langsung fokus ke bagian belakang, dia akan langsung menghilangkan saja para pemain dari Aurora. Tapi hal itu malah dihilangkan oleh para pemain dari Aurora sendiri. Dominguez dapetin 2 poin elimination tanpa korban, tanpa pertukaran sama sekali. Dan sekarang Lord terbuka dengan gak adanya Momo. Gua rasa ini bukan menjadi hal yang baik sih ketika memang mau coba untuk dikontes juga. Bahkan lihat Renegade aja yang maju di bagian depan itu udah susah. Tapi sepertinya akan dicoba kah? Karena nggak mau untuk dikasih free, nggak boleh ternyata. Bener-bener nggak dikasih masuk. Renegade yang menjadi palang pintu di depan. Ini bener-bener bikin dia nggak bisa untuk ya Yue udah dikasih purple buff juga sih. Jadi mau nggak mau udah
berpasrah saja karena Lord kali ini mau nggak mau akan menjadi milik dari tim Aurora juga. Dengan power mereka yang emang udah sangat strong, perbedaan gol sebenarnya masih ya oke lah 3.000 4.000, tapi tim fightnya ini loh yang kayak belum kejawab oleh teman-teman dari tim Todak sendiri. Mungkin ketika kita ngomonginnya di area base ini bakal jadi cukup berbeda, tapi ya itemization ini harus sudah mulai menjadi pertimbangan yang sangat penting karena ini udah mulai masuk ke arah momen-momen krusial. Dan ketika Iritel terkena damage dari Harit ini nggak bisa bertahan sih. Dia baru punya Magic Blade, Athena Shield aja nggak nolong, apalagi cuman Magic Blade. Tapi masalahnya di satu sisi dia butuh damage juga. Dan bukan hanya Harit ya. Jangan lupakan Yue. Stack Yue sekarang udah pasti banyak. Dia udah pasti di 200 lebih, kurang lebih lah. Iya, serem sih. Dan itu dia pakai glowing plus wishing item kan. Iya. Itu mainnya persenan HP, berarti Lord yang bakal bahaya mulai datang dari atas. Oke, mulai mendekat. Ranijaya akan mencari momentumnya untuk bisa langsung dive in nanti ke bagian belakang, mengincar ke arah sini pastinya yang menjadi target utama. Dan itu pula yang akan dilakukan oleh seorang Diamond Knight. Karena sekarang Lordnya udah mulai masuk ke area base-nya. Coba untuk di hold tapi belum ada damage output yang terlalu besar yang bisa diberikan oleh tim Toda. Dan lihat apa yang akan dilakukan oleh seorang Di. Kali ini kelawan pastinya Diamond Knight bakal langsung mengejar tapi masih bisa escape. Dan masih ada Eternal Guard, bahkan masih ada seorang Momo yang mencoba untuk ngedetect dari arah yang lain. Masalahnya Renegade masuk di waktu yang tepat dan posisi yang tepat, bahkan killing spree bisa dicek akhirnya oleh seorang Diamond Knight. 3 pemain saja tersisa. Aurora semakin mendekat ke arah base yang menyamakan kedudukan mereka karena sekarang dia juga tumbal 1 sama untuk game yang kedua. Game 3 Israel, Aurora mulai mengejar, mulai bangkit. Mid to late game yang memang itulah waktu yang sempurna untuk mereka. Cecilian